Hai Hai, hai hai, hai. Daripada ngobrol sendirian, Mending ngobrol bareng kita aja bersama gue Citra bersama gua Apip. di podcast Nongki Nongkrong asik kekinian. Oke, kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Nah, Cit? hari ini kita mau ngobrolin yang lagi hype nih. Nah, kan sekarang itu udah mulai new normal lah ya. Pandemi jadi endemi. Nah, sekarang itu udah mulai banyak banget kegiatan yang udah biasa lagi aja. Salah satunya dengan nonton di bioskop. Nah, kemarin Bang Afif udah nonton di bioskop belum? Udah, gua Udah. kemarin nonton yang lagi hype nih, filmnya Apa tuh? Marvel. Doctor Strange. Wis. Kalau Citra, Kemarin aku baru nonton ini sih yang lagi rame apa tuh. tuh? Setan-setanan tuh. Oh ini ya, yang joget-joget Yang gitu ya? joget-joget. Nah, KKN Desa Penari. Ponari. Nyelipin batu dong gini-gini. Ya, jadi nonton itu lumayan rame banget kan di TikTok tuh, di Instagram, terus di semua sosial media kayaknya lagi ngomongin itu deh sampai trending topik gitu. Benar-benar di Twitter juga kan. Wah, emang lagi rame nih KKN Desa Penari sama Doctor Doctor Strange. Strange. Nah, ngomong-ngomong masalah film nih, Bang Afif kayaknya sejak kapan sih suka nonton film? kalau nonton film sukanya dulu waktu zaman-zaman kuliah. Ini kan kuliah kan kadang udah bosen nih apa namanya tugas-tugas, jadi refreshingnya tuh nonton film dulu waktu zaman kuliah. Citra? Kalau aku sih nonton film ya, nonton filmnya itu ke bioskop itu baru SMA sih, menginjakan kaki ke bioskop. Karena waktu itu tuh ya emang keluarga aku tuh nggak seneng film-film banget gitu. Jadi kalau misalnya nonton nih, kita biasanya nonton film box office yang ada di TV-TV. Oh, Kayak iya. tiap lebaran tuh baru ada box office, terus tiap Natal, tahun baru, hari-hari besar tuh biasa TV-TV tuh kan nayangin film-film yang bagus ya. Nah, benar, dari benar. situ deh aku baru nonton. Jadi kalau dulu tuh sih kebiasaan dulu nonton film itu ketika pulang sekolah aku sama teman-teman nyewa CD Oh. bajakan. Jadi dulu tuh emang kayaknya nggak tahu sih kalau di daerah rumah aku itu ada apa namanya tuh sewa CD gitu. Jadi kayak misalnya kita sewa untuk 1 hari, terus kita nonton deh di rumah siapa yang punya VCD gitu, baru deh kita nonton, habis itu dibalikin. Nggak secanggih sekarang sih sebenarnya. Sekarang kan kayaknya tiap orang, tiap rumah juga punya ya, maksudnya kayak aplikasi, gampang banget lah mau nonton film dimanapun, gak cuma di bioskop. Semua orang bisa nikmatin film gitu. Kalau Bang Apip ada nggak sih di rumahnya itu tuh yang sewa-sewa kayak gitu? Nggak ada, karena gue dari kampung ya, dari kampung. Kalau misalnya Citra kan tadi bilangnya pertama nonton tuh SMA. Nah, kalau aku sendiri tuh nonton waktu zaman kuliah. Wow. Karena di kampung aku tuh nggak ada bioskop. Nah, Nggak ada. jadi pertama kali zaman kuliah tuh menginjakan kaki di bioskop tuh zaman-zaman kuliah gitu. Dan nggak ada tuh apa sewa-sewa CD tuh nggak Nggak ada. Paling ya beli yang sama kayak Citra, bajakan, tapi ini jangan ditiru ya. Jangan ditiru dong, ya Allah, hari gini masih bajakan. Tapi semoga ya teman-teman di luar sana ya yang mau investasi di kampungnya Bang Afif, kasihan banget gitu kan, nggak menikmati bioskop kan, kuliah baru nikmatin, boleh tuh ya dikontak di bawah ini, ada nggak? Oke, jadi udah lumayan lama banget ya, berarti dari nikmatin film pasti ada kan, TV ada kan? Ada. TV ada, cuman Masih ada lah. masih ada. Cuman kalau untuk ke bioskopnya baru Ya. kuliah. Oke. Ngomongin film nih, kayaknya udah mulai sering kan nonton film, terus banyak banget platform nonton film di mana-mana di internet, terus aplikasi juga udah nyediain yang banyak banget. Nah, kalau nonton film sendiri Bang Afif biasanya nonton ngelihat pemainnya siapa baru nonton, atau ngelihat dulu trailernya kayak gimana baru tertarik, wah gue mau nonton nih. Oke, kalau aku sendiri tuh biasanya lihat trailernya dulu nih. Kira-kira wah menarik nih. Sama ininya Cit, apa sutradaranya. Sutradara. Kadang kan kalau misalnya sutradaranya udah pernah bikin film-film bagus, otomatis kayak wah
ini kayaknya bakalan jadi film bagus juga nih kayak gitu. Jadi nggak tergantung sama pemainnya. Kalau Citra sendiri gimana? Kalau aku sih biasanya lihat dulu ganteng nggak ya. Biasa kan ya cewek-cewek Cewek-cewek pada umumnya ya. Cewek-cewek, aduh pada umumnya lagi. Iya emang kayak wah ganteng nggak ya? Oh yang mainnya Jeffrey Nicole bad boy gitu kan kayak aku banget loh kayak gitu kan. Jadi aku biasa nonton dari lihat dulu cast-nya itu siapa nih. Kalau kayaknya pasangannya cocok deh. Jadi kayak aku nonton gitu kan, kayak kemarin tuh Dilan. Kayaknya aduh coba ya aku ada di situ kan, memposisikan. Coba aku jadi Milea gitu ya. Coba aku jadi Milea, pasti Dilan ngelihat aku nggak mau sih. Ini Mileanya nggak cantik tapi pecicilan gitu kan ya. Aku ramal kita bakalan ketemu di kantin ya. Ya bener banget. Jadi yang kayak gitu-gitu aku biasanya nonton berdasarkan cast-nya itu siapa. Kalau sutradaranya siapa aku nggak masalah sih. Kalau aku ya karena ya udahlah gitu. Tapi kan. cast yang paling suka nih dari Citra itu siapa sih? Siapa lagi kalau bukan Reza Rahardian. Oh. Dia tuh bisa jadi apa aja. Itu dia keren banget gitu loh. Bisa jadi kakek-kakek, terus jadi B.J. Habibie, terus jadi apa tuh yang bos-bos yang ubanan itu tuh kan My ya. Stupid Boss. Nah, itu dia kayaknya segala bisa gitu dan aduh kenapa ya nggak jodoh sama aku aja gitu. Tapi kan belum nikah kan, siapa tahu Cit. Siapa tahu ya. Yeah. Peluang sorry udah nikah ini. Oh. Selanjutnya adalah masalah filmnya berarti otomatis gak jadi masalah dong kalau misalnya cast-nya yang pemain baru gitu kan. Yang penting sutradara sama jalan ceritanya. Nah ngomong-ngomong jalan cerita, biasanya yang tertarik itu dari segi genre apa sih Bang Afif? Kalau aku nih dari dulu tuh suka yang pertama superhero. Iya, superhero. Terus yang kedua tuh yang kayak detektif gitu. Jadi harus ada yang dipecahkan. Kayak kare-karenya ini nih Agatha Christie kalau boleh tahu. Kalau pecahkan gelasnya saja biar ramai itu gimana? Pecahkan saya gelasnya biar ramai. Aku lari ke hutan. Itu ADC ya? Apa sih ADC? Ada apa dengan Citra? Oh. Ya. Cinta. Iya Rangga. Iya Mas Rangga. Kalau cintanya kayak gitu. Yang ada Rangganya langsung ngacir kayaknya. Cinta kenapa pecicilan gini gitu ya. Ya jadi apa tuh tadi genrenya? Genrenya yang superhero sama yang misteri-misteri gitu, kayak detektif. Fantasi lah ya. Fantasi. Kayaknya pemikirannya penuh dengan fantasi. Oke. Karena kalau misalnya detektif banyak twist-twistnya. Kiranya kiranya bakalan A ternyata B, ternyata C gitu. Jadi kayak kita dipelintirkan lah twistnya apa gitu. Jadi kayak gini gitu. Nyari yang plot twist biar agak mikir gitu kan. Kita dianugerahkan otak untuk berpikir. Nah, dituangkan di nonton film. Oke. Kalau Citra nih, kan tadi aku udah nih. Kalau Citra sendiri sukanya yang genre kayak gimana nih? Kalau aku sih mikir karena nonton film itu sebuah hiburan gitu kan. Hiburan yang gak berat-berat gitu kan. Beban hidup tuh udah berat gitu kan. Nonton cukup film rindu aja yang berat ya kalau kata Dilan tadi. Cukup rindu aja yang berat. Kamu jangan. Yuk diet yuk, bisa yuk. Malah diet. Maaf ya. Jadi kalau nonton itu ya mending yang ngeringanin pikiran aja, kayak ketawa-ketawa. Terus aku selalu mikir deh kalau kenapa sih harus berpikir gitu. Mungkin kita kebalikan ya, karena film adalah hiburan. Kalau film dipakai mikir, kapan kita terhiburnya gitu loh. Kayak nonton film tuh kadang kan suka gemes gitu loh. Ih, kenapa sih dia tuh harusnya kayak gini gitu kan. Selalu lah jiwa emak-emaknya tuh keluar gitu kan. Kayak kelihatan sih. Kayak nonton Cinta Fitri aja season 6 gitu kan. Kayak kenapa nggak tamat-tamatin itu ya. Kenapa gitu kan. Dari masukin anak sekolah sampai lulus SD aja dia belum tamat gitu kan. Kayak gitu kan. Emosi menggebu-gebu, makanya aku nggak suka. Jadi aku sukanya yang komedi-komedi, apalagi komedi romantis. Nah tadi kan udah ngomongin genre nih Cid. Terus mungkin ngomongin film yang berkesan kali ya. Mungkin dari beberapa banyak film yang ditonton, mungkin ada nih 1-2 film yang gue suka nih, atau ini film gue banget nih gitu. Nah kalau Citra apa nih?
Kalau aku, karena aku itu kalau apa ya, nonton film itu emang dari kecil dan seneng banget gitu kayak film-film petualangan yang dulu itu kayak anak kecil itu senengnya ya berpetualang. Dan salah satu film yang cukup berkesan sampai udah gede gitu kan, udah segede gini, kemarin aku juga baru rewatch lagi, itu filmnya Sherina, petualangan Sherina. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling kuat dan paling dahsyat. Sadam gitu ya. Sadam, ada penculik, Sadam. Ayo lari. Gitu kan. Itu Sherinanya udah gede, udah puber. Iya. Kalau Sherina puber, Sadam tolong. Jadi film petualangan Sherina tuh kayak gua banget gitu ya. Gua banget. Gitu. Asik. Jadi kayaknya emang semua anak-anak pada zaman itu seneng banget gitu nonton petualangan Sherina. Gak tahu ya kalau di Bang Afif nonton juga nggak? Nonton juga. Jadi kalau inget ya film itu kan ada penculikan kan. Nah, penculik itu ada mobil apa namanya, mobil kodoknya gitu ya. Mobil jeep. Mobil jeepnya. Nah, itu jadi dari kecil kayak kalau misalnya ada mobil jeep tuh, wah mobil penculik. Nah, iya. itu sampai segitunya dulu. Iya, benar. Woi, penculik. Iya, mobil penculik gitu dulu. Gara-gara film Sherina nih jadi ngelihat mobil jeep adalah mobil penculik gitu. Benar, itu cukup berkesan sih. Terus kalau Bang Abi biasanya apa nih yang memorable gitu? Yang memorable tuh film apa ya? Mungkin film yang ditonton sama gebetan ya. Sih. Enggak. Salah satu film yang gue suka tuh dulu tuh ini Castaway. Apa tuh film apa? Castaway tuh ceritanya Tom Hanks, dia tuh terdampar di pulau. Habis itu dia cuman berteman sama bola voli. Nah, dia ngajakin ngobrol bola volinya seperti apa gitu. Jadi kayak karena dulu gue kuliah di komunikasi, jadi kayak gue juga belajar tentang komunikasi juga di situ, kayak wah ternyata kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Asik. Gitu. BTW masih sendiri ya? Ini suka gitu. Makanya film itu harus dilihat dong, Castaway nggak sendiri kan ya. Iya. Coba diadaptasi ke kehidupan nyata. Makanya nih ya, kita biar nggak sendiri lagi ya. Yuk teman-teman bisa berdoa untuk 40 orang kan, di sini penontonnya pasti ribuan. Doanya pasti terijabah. Amin. Yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk katanya. Oke. Nah, terus ada juga nih cukup berkesan. Apa tuh? Film apa tuh? Kayaknya tadi kan aku bilang aku senangnya filmnya romance. Mungkin ini kayaknya dari dulu itu aku seneng banget tiap lebaran. Tiap tahun baru aku nonton Titanic. Oh, Titanic. Aduh, jelek banget. Iya, nonton Titanic gitu-gitu tuh kayak pengen aja gitu jadi si Rose-nya gitu. Jadi ayo siapa sih yang nggak mau gitu kan punya cowok yang mau merelakan diri dia gitu kan, tenggelam demi kekasihnya gitu kan. Terus kekasihnya DiCaprio. Nah, kalau aku sih mikirnya kayak mau ditolongin orang, yang penting Leonardo DiCaprio-nya sih, kalau bukan skip dulu. Perasaan jadi pemerannya ada di situ. Yang mana ya? Yang jadi ini, yang kelindes itu loh. Berarti banyak banget ya tontonan gitu tuh, kayaknya banyak banget deh. Nah, terus film yang menurut Bang Afif semua penonton di Nongki ini tuh harus nonton, itu film apa sih? Film yang mungkin salah satu yang bikin aku nangis. Aduh, sedih. Apa tuh? Itu NKTCI. Nanti kita cerita tentang hari ini gitu. Itu kan tentang keluarga kan. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini juga ada yang relate kali ya. Jadi kakak pertama, terus mungkin kalau yang jadi auranya dan lain sebagainya, atau jadi awana. Itu tuh kayak wah, bercerita tentang keluarga. Apalagi kan kalau aku tuh kalau ngomongin keluarga tuh bikin inilah suka sedih gitu. Suka ingat dosa ke orang tua. Berdosa sekali Anda ya. Nah, itu mungkin buat teman-teman bisa tuh misalnya kan nonton bareng keluarga, nonton sama adik, sama ayah dan ibu, itu
bisa lah buat ditonton gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Jadi banyak banget ya tontonan gitu yang film dari genre A sampai Z juga kayaknya udah apa ya kali-kali ditonton gitu kan, sampai akhirnya ada beberapa film yang jadi favorit. Kayaknya Bang Afif udah mendalami film banget semenjak menginjakan kaki di bioskop ketika kuliah. Jadi kecanduan gitu. Bener-bener, apalagi kalau di aku tuh dulu ini Cid, apa namanya, di waktu kuliah tuh ada mata kuliah perfilman gitu. Jadi kita belajar bikin film, habis itu kita dilombain kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, dari kuliah udah belajar bikin film juga gitu. Makanya seneng film, bikin film jadi seru ya. Kalau Citra gimana? Kalau aku sih pertama aku juga alhamdulillah gitu kan, salah satu orang yang emang terjun juga di dunia perfilman karena apa ya, kalau dulu itu pengen masuk jurusan televisi nih. Ternyata tiba-tiba daftar lah ke kampus. Daftar karena jurusannya itu film dan televisi. Daftar, cek tes segala macam gitu kan, kayak wah apalah ini kan, lolos akhirnya mau belajar broadcast. Ternyata kurikulumnya itu tentang film. Jadi wah ini apa nih gitu kan, kayak dari judulnya itu film dan televisi, oh berarti bisa milih kan. Ternyata emang kampus aku tuh jurusannya film. Dari situ akhirnya tahu deh produksi film kayak gimana. Yang awalnya itu kayak penikmat film, akhirnya terjun sebagai pembuat film gitu. Sama juga sih tahu ternyata produksi film itu nggak semudah itu. Ternyata film-film yang kita tonton dalam 1 jam 2 jam itu ternyata ada proses kreatif di dalamnya yang lama banget, ada yang sampai berbulan-bulan bahkan tahunan gitu. Dan ternyata gini ya, orangnya banyak ya. Ternyata aku pikir itu cuman ya udah kameramen satu gitu kan, kameramen satu, editor gitu kan. Ternyata editor juga banyak banget, ada editor offline, editor online, belum lagi kayak bikin motionnya gitu kan, ada animatornya segala macem, audio juga bukan cuman ngerekam pakai HP gitu kan. Mungkin kalau dulu waktu sekolah itu kan kayak cuman iseng-iseng kan bikin kayak gitu, ya udah cuman hanya itu aja gitu. Ternyata audio juga banyak yang terjun langsung di lapangan, ada juga yang pas waktu proses editing gitu. Cuma banyak banget ya, perlu diacungi jempol sih buat penggiat film gitu kan. Terus orang di balik layar itu keren, mereka keren banget. Salut pokoknya. Nah, terus waktu itu Citra kan banyak nih posisi di situ. Nah, Citra jadi apa tuh waktu itu? Kalau aku pernah sih jadi director, penulis naskah pernah. Terus aku juga karena waktu kuliah itu cenderung masuk ke film. Ternyata banyak gitu loh. Aku baru tahu kalau misalnya film-film itu banyak jenisnya. Ada film bisu, terus ada film bisu itu bukan bukan orang-orangnya gitu kan, tapi emang filmnya nggak ada suaranya. Terus ada film yang latar musiknya itu secara live gitu loh. Kalau misalnya ada drama musikal, tapi ada yang pengiringnya si musik itu benar-benar pakai orkes gitu. Ada ternyata yang kayak gitu. Terus ada film dokumenter, terus ada juga film fiksi. Ternyata fiksi juga ada lagi, fiksi based on true story. Jadi itu tuh biasa film dokumenter yang film fiksi yang berdasarkan dari kisah nyata kayak gitu-gitu. Ternyata banyak banget. Nah, dari situ aku coba bikin salah satu film berdasarkan keresahan aku mungkin ya. Waktu itu aku meresahkan kenapa sih Indonesia itu negara berat ya. Ini berat tapi ada di sekeliling kita gitu. Indonesia itu kan emang tradisi budayanya tuh banyak banget ya. Nah, aku tuh selalu berpikir kenapa sih orang menggunakan kemenyan untuk tradisi-tradisi gitu kan, apalagi misalnya Sunda lah, terus misalnya kayak dari agama juga kan pakai kemenyan gitu. Akhirnya aku buat film tentang kemenyan, jadi mengedukasi orang-orang kemenyan itu kenapa sebagai media untuk menyalurkan doa ke sang pencipta itu melalui kemenyan. Aku bikin film dari situ, jadi mereka bisa teredukasi melalui film. Nah, aku mikirnya ya udah selama kuliah itu aku bikin film yang mengedukasi kayak gitu. Kalau dari Bang Afif gimana? Pernah jadi apa sih waktu kuliah? Kalau dulu tuh aku pernah jadi Astrada. Asisten Sutradara.
Tuh, jadi estrada, terus juga pernah jadi editor juga. Dulu pokoknya main After Effects, Premiere itu udah mulai. Udah makanan ya, udah jadi makanan. Dulu ya gitu. Dan dulu film yang aku buat sama temen-temen tuh ini bercerita tentang keresahan juga gitu. Yang mungkin relate. Itu jadi bercerita tentang obrolan ini aja, obrolan di angkringan. Jadi ngobrolin tentang tentang kehidupan, tentang penguasa gitu. Jadi kayak obrolan aja tapi di angkringan setnya. Jadi kayak nggak rumit tapi deep lah pokoknya. Oke. Gitu. Jadi emang untuk penontonnya sendiri nih pasti nggak bakal kayak mikir-mikir kayak wah ini kenapa sih muncul gitu kan, kayak film fantasi tuh bener-bener kita di luar di luar ekspektasi kita gitu kan. Ternyata kalau misalnya bikin film yang relate mungkin lebih ngena juga kan ke para penontonnya gitu. Terus ya emang dari keresahan sendiri tuh cukup mudah lah untuk kena ke audiens. Nah ngomong-ngomong keresahan sendiri nih, ini aku ngerasa resah banget. Kenapa tuh? Jujur aku resah banget di zaman pandemi ini. Kenapa tuh? Karena di zaman pandemi ini ternyata kita itu terintegrasi sama internet, yang artinya digitalisasi ini lumayan cukup meningkat gitu. Betul. Nah, mungkin teman-teman bisa nih kali ya bikin film-film yang relate sama zaman digital gitu kan. Gimana sih semangatnya? Gimana sih kayak kemarin awal-awal tuh sekolah udah mulai segala sesuatunya pakai internet serba online segala macam, tapi ada yang punya, ada yang enggak, tapi jiwa semangat untuk sekolahnya itu masih menggebu-gebu. Itu kan bisa tuh dijadiin film ya? Iya. Itu bisa tuh. Iya, karena emang keresahan film-film yang bagus, bukan yang bagus ya, film-film yang gampang sebenarnya ada dari keresahan-keresahan di sekitar kita gitu kan. Dan film-film kayak film-film indie juga banyak yang ngambil dari keresahan-keresahan gitu kan. Contohnya aja tuh kayak kemarin tuh yang sempat viral tuh Tilik. Tilik. Nah, yang Butejo. Itu ikonik banget tuh Butejo tuh. Butejo kan. Nah, itu kayak relate banget, apalagi kayak di kampung aku nih, Cit. Di orang kampung tuh pasti kalau misalnya di kampung itu ada yang sakit pasti ada kayak jenguk bareng gitu kan. Nah, jenguk tuh dalam bahasa Jawanya tilik kan. Nah, dan apalagi kan kalau misalnya yang di situ kan Butejo sama teman-temannya kayak julid-julid gitu kan. Sama lah kayak ibu-ibu pada umumnya kan, julid-julid kayak gitu. Jadi kayak ya sederhana dan relate sama di sekitar kita, kayak itu film-film indie kayak gitu. Bener sih, film-film indie tuh banyak banget loh. Aku ngelihat gitu kan, kalau misalnya lagi gabut nih gitu, internetan pakai IndiHome gitu kan, gabut nih, terus ya udah aku search di YouTube tuh kayak film A, film B, film C, ternyata banyak banget ya komunitas film yang bikin film-film indie gitu. Mungkin tujuannya bukan cuman untuk ditonton atau menyalurkan hobi, tapi ada tujuan-tujuan lain. Bang Afif pernah nggak ikutan kayak kompetisi film-film kayak gitu? Dulu pernah di kampus sama di luar kampus. Dulu pernah, itu waktu zaman-zamannya suka bikin film-film gitu. Nah, kalau Citra sendiri pernah juga nggak? Pernah, kalau dulu itu bikin film gitu kan, terus nanti dimasukin ke kompetisi-kompetisi gitu, festival-festival gitu kan. Ya alhamdulillah lah dapet gitu kan. Terus abis itu ya udah menambah semangat untuk bikin lagi. Jadi buat portofolio, terus ada kesenangan tersendiri juga. Ya kayak gitulah. Nah, kan tadi udah ngomongin tentang festival-festival gitu. Mungkin Citra tahu nggak sih ada festival yang mungkin teman-teman punya punya tim buat bikin film tapi nggak tahu nih mau ikut festival mana gitu. Mungkin Citra bisa share nggak sih ada festival yang bisa diikutin teman-teman di sini yang sekiranya pengen bikin film gitu. Oke, jadi banyak banget ya tentunya festival-festival film yang bisa teman-teman, mungkin di sini ada komunitas-komunitas gitu kan, penggiat film yang bisa diikutin. Salah satunya adalah IndieFest Movie Competition yang diadakan langsung oleh IndiHome Jabodetabek dan Banten gitu. Ini menurut aku sih dari temanya cukup umum ya, dan emang sedang kita rasakan gitu kan, yaitu temanya itu adalah semangat tanpa batas di era digital gitu kan. Sekarang kan
semenjak pandemi semuanya serba digital kan, apa digital online, belajar juga digital online kan. Nah, jadi teman-teman kayaknya bisa nih ikutan gitu kan di sini untuk berkreasi karena bakalan dijuriin oleh juri-juri yang cukup profesional. Siapa aja emang? Ada Andi Bahtiar, tahu Andi Bahtiar? Ada, itu senior aku di kampus. Oh, Bang satu Ucup. alma mater Bang Ucup. ya. Nah, Bang Ucup ini kalau teman-teman belum tahu, dia itu adalah salah satu penulis naskah di Love for Sale gitu kan, yang mainnya Gading Martin. Gading, ya. Yang pakai aplikasi itu. Nah, iya. Terus ada juga namanya Dimas Jai. Dimas Jai. Okay. Dimas Jai adalah salah satu sutradara yang cukup terkenal gitu kan. Bikin iklan yang kepalanya muncul dari rice cooker. Mungkin teman-teman di sini pasti pernah lihat ya apa iklannya kan. Ya, iklannya itu lumayan fenomenal dan emang banyak banget gitu. Jadi udah nggak diraguin lagi, dan salah satunya juga ada dari internal IndiHome gitu. Jadi emang cukup kompeten sih gitu kan. Jadi nah, buat teman-teman yang pengen karyanya diapresiasi oleh juri-juri kita gitu kan, jangan lupa untuk ikutin kompetisi IndieFest Movie Competition gitu. Untuk selengkapnya mungkin bisa cek yang ada di sini. Di mana? Di sini. Di sini. Oh, kan tadi udah kita tahu nih apa namanya, temanya apa, jurinya apa. Terus mungkin teman-teman di sini apa sih hadiahnya? Berapa sih? Aduh, udah bikin film gitu kan, butuh modal kan, capek. Bikin film perlu makan. Jangan khawatir teman-teman, karena teman-teman bisa dapetin hadiah yang cukup fantastis. Luar biasa banget gitu kan. Bombastis. Gitu kan. Dapetin uang dong pastinya. 50 juta. Wow, 50 juta. Iya, total hadiah 50 juta karena di situ tuh ada kategori-kategori, ada kategori untuk umum, mahasiswa, dan juga kategori khusus untuk para pelajar gitu. Selain dari film, mungkin film terbaik udah biasa ya. Nah, yang luar biasanya lagi, kita itu mengadakan kategori-kategori untuk editor terbaik, kemudian untuk sutradara terbaik, aktor atau aktris. Nah, untuk trailer terbaiknya aja nih, untuk 10 loh, banyak banget ya. 10 bisa dapat masing-masing 600.000. Lumayan ya, banyak banget. Makanya kita membuka nih untuk para penggiat film ya. Anak sekolah bisa, komunitas atau umum ya, atau mahasiswa pun bisa untuk dapetin total hadiah berapa tadi? 50 juta. Wah. Jadi nih buat teman-teman dan penggiat film kan udah tahu nih, ternyata ada nih apa wadah yang bisa buat teman-teman masukin atau submit karya-karyanya. Iya, betul sekali. Dan ada juga artis yang masih free. Apa tuh? Artis yang masih free gitu kan. Belum ada callingan. Mungkin kalau butuh talent berarti ya, talent kayak pembantu mungkin cocok kali ya. Maijah. Teman-teman udah tahu nih infonya. Wah, ada apa namanya buat bikin film, hadiahnya 50 juta. Kira-kira sampai kapan nih buat submit filmnya nih? Nah, masih banyak banget kesempatan nih, karena hari masih panjang, masih 24 jam kan, belum 23 jam. Jadi masih ada kan waktu untuk berpikir, waktu untuk berproduksi film gitu kan, sampai Juni 2022. Jadi teman-teman pantengin terus kali ya Instagram kita, karena informasi segala sesuatu ada di situ. Di mana? Di sini. Di sini tanggal 12 Juni terakhir. Itu. Jangan sampai kelewatan. Oke, berarti terakhir submitnya itu tanggal 12 Juni, berarti masih panjang lah masih waktunya. Panjang. Iya, jangan sampai kelewatan. Bener walaupun kayak masih panjang tapi apa namanya harus segera submit. Nah, minimal registrasi dulu lah ya gitu. Jadi teman-teman yuk yang mau ikutan, lumayan banget nih untuk menambah experience baru gitu kan di industri perfilman, langsung dikurasi dan juga dikasih nilai oleh para juri yang cukup kompeten, bisa ikutan IndieFest Movie Competition dari IndiHome. Buat teman-teman jangan lupa untuk like,
comment, and subscribe dari YouTube IndiHome Batavia Studio. Dan jangan lupa buat follow sosial media kita di sini. Oke teman-teman, jadi jangan lupa untuk saksikan terus podcast Nongki Nongkrong Asik Kekinian bareng IndiHome Jabotabek. Bye.